لاروخا بماذا تبرر تلك الخسارة؟ Perché comunque insomma sarebbe dovuta accadere una sconfitta prima o poi, non perdevamo da 37 partite. Quel giorno lì fu espulso Bonucci al 40esimo del primo tempo e insomma non è così semplice giocare contro la Spagna in 10 contro 11, nonostante questo. Yes, bismillah. Keinginan netizen Indonesia semoga terwujud. Sintayong akan bawa Boaz Solosa dan Bambang Pamungkas ke timnas Indonesia. Ada Boaz Solosa. Roberto Mancini dibuat gelisah dengan skuad baru timnas Indonesia. Ini strategi timnas Indonesia untuk hadapi Arab Saudi. Kisah Boaz Solosa ketika pernah jebol gawang Arab Saudi di kualifikasi Piala Asia 2015. Semoga saja segera bergabung. Ini alasan Maarten Paes ingin sekali bela timnas Indonesia. Simak beritanya hingga selesai ya. Jangan sampai di skip. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Sintayong panggil Boaz dan Bambang Pamungkas ke timnas Indonesia. Yes, semoga saja terjadi. Sintayong diharapkan segera untuk memanggil Boaz Solosa dan Bambang Pamungkas sebelum kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026. Boaz Solosa dan Bambang Pamungkas pernah membobol gawang ketiga negara tersebut di babak kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Timnas Indonesia berada di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Timnas Indonesia akan melakoni babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai September 2024 hingga Juni 2025. Arab Saudi, Bahrain, dan Cina pernah bertemu Indonesia di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Oleh sebab itu, timnas Indonesia membutuhkan tambahan pemain penyerang yang haus gol dan Spartan. Pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua lalu, banyak pemain penyerang timnas Indonesia yang membuang peluang gol. Misalnya, Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk seringkali menyia-nyiakan peluang mencetak gol. Sehingga timnas Indonesia membutuhkan tambahan penyerang baru seperti Ole Romenye dari FC Utrecht. Kabarnya PSSI tengah membujuk Ole Romenye agar bisa dinaturalisasi untuk memperkuat lini depan timnas. Kehadiran Ole Romenye diharapkan bisa menambah daya serang timnas Indonesia dalam 3 laga terakhir. Namun jika hingga September 2024 saat kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, Ole Romenye belum juga bergabung, Sintayong diharapkan menyiapkan rencana lain. Jens Raven yang baru saja menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI bisa menjadi alternatif Sintayong untuk memperkuat lini depan timnas. Selain itu, tidak ada salahnya jika Sintayong memanggil Boaz Solosa dan Bambang Pamungkas. Dua legenda timnas Indonesia ini pernah mencetak gol ke gawang Cina, Arab Saudi, dan Bahrain. Namun pemanggilan Boaz Solosa dan Bambang Pamungkas bukan untuk bermain, melainkan untuk memberi motivasi atau pelatihan secara personal kepada para penyerang timnas Indonesia saat ini. Boaz Solosa pernah mencetak gol ke gawang Cina dan Arab Saudi di kualifikasi grup C Piala Asia 2015 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bahkan Boaz Solosa pernah membobol tim yang saat itu baru saja finish peringkat 4 di Piala Dunia 2010, yaitu Uruguay. Pada masa jayanya, Boaz Solosa merupakan salah satu penyerang terbaik di Asia Tenggara. Boaz Solosa, kelahiran Sorong, Papua, juga penyerang yang ditakuti dan disegani di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, Bambang Pamungkas pernah mencetak gol ke gawang Bahrain di grup D Piala Asia 2007 di Jakarta. Kisah Boaz yang pernah bobol gawang Arab Saudi. Kisah Boaz Solosa menarik untuk diulas.
Legenda timnas Indonesia ini pernah mencetak gol ke gawang Arab Saudi dan Cina di kualifikasi Piala Asia 2015. Kebetulan, kedua negara tersebut juga akan bertemu timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada kualifikasi Piala Asia 2015 yang digelar pada 2013, timnas Indonesia, Arab Saudi, dan Cina berada dalam satu grup. Saat itu timnas Indonesia dilatih oleh Jackson F. Tiago dan mengandalkan Boaz Solosa serta Greg Nwokolo di lini depan. Pada laga keempat melawan Arab Saudi di Gelora Bung Karno pada 23 Maret 2013, Indonesia unggul lebih dulu berkat gol kilat Boaz Solosa. Memanfaatkan umpan jauh dari Kurnia Meiga, Boaz sukses mencetak gol cepat di menit kelima. Sayangnya di laga itu timnas Indonesia harus menerima kekalahan setelah Arab Saudi mampu membalikan keadaan menjadi 2-1. Beberapa bulan kemudian timnas Indonesia menjamu Cina di Gelora Bung Karno pada 15 Oktober 2013. Di laga ini skuad Garuda tertinggal lebih dulu setelah Cina mencetak gol melalui sepakan Wuxi. Di ambang kekalahan, timnas Indonesia akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-67 setelah Boaz Solosa mencetak gol melalui sepakan first time kaki kanan dari luar kotak penalti. Skor 1-1 bertahan hingga akhir laga. Bikin Roberto Mancini gelisah, ini strategi timnas Indonesia. Pelatih timnas Arab Saudi Roberto Mancini akan mewaspadai timnas Indonesia dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda berhasil mencapai putaran ketiga kualifikasi, yang berarti mereka hanya tinggal selangkah lagi menuju putaran final. Pertandingan pertama yang akan dihadapi oleh Justin Hubner dan kawan-kawan adalah melawan Arab Saudi yang akan digelar pada 5 September 2024. Lokasi pertandingan belum diketahui, namun akan diselenggarakan di Arab Saudi, alias tandang bagi Indonesia. Sebagai informasi, timnas Arab Saudi kini dilatih oleh pelatih kelas dunia Roberto Mancini yang pernah membawa timnas Italia menjuarai Euro 2020. Mancini yang juga pernah melatih Manchester City dan Inter Milan sudah pernah memperhatikan timnas Indonesia. Hal itu terjadi pada partai perebutan juara ketiga Piala Asia U23 2024 antara timnas Indonesia U23 kontra Irak. Pada saat itu, Mancini dan asistennya menyaksikan pertandingan secara langsung di Qatar dan sempat berbincang dengan staf Kemenpora, Hamdan Hamadan. Menurut Hamdan, Mancini mencatat ada 4 pemain Indonesia yang perlu diwaspadai: Marcelino Ferdinand, Nathan Chuaon, Justin Hubner, dan Ivar Jenner. Keempat pemain ini memang merupakan tulang punggung Sintayong di tim U23 dan kemungkinan akan bermain lagi ketika timnas Indonesia senior berjumpa dengan Arab Saudi. Namun Sintayong juga memiliki banyak opsi, jadi beberapa dari mereka mungkin akan berada di bangku cadangan. Nathan Chuaon mungkin menjadi starter seperti pada 2 laga terkini skuad Garuda pada Juni 2024 lalu melawan Irak dan Filipina. Jika Nathan menjadi starter, maka Ivar Jenner kemungkinan menjadi cadangan. Meski begitu, Marcelino Ferdinand dan Justin Hubner masih bisa menjadi starter. Jika Hubner bermain sejak menit pertama, 2 pemain lain dalam trio back tengah diperkirakan adalah Rizky Ridho dan J. Izzes. Pos penjaga gawang akan diisi oleh Hernando Ari jika kasus Maarten Paes tidak kunjung selesai di pengadilan arbitrase olahraga (CAS). Pos back sayap kanan diperebutkan oleh Asnawi Mangkualam dan Sandy Walsh, sedangkan Calvin Verdonk diharapkan menjadi starter untuk back kiri. Dengan Marcelino di lini depan, 2 pemain lain yang diperkirakan mengisi lini serang adalah Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struwich. Alasan Maarten Paes ingin bela timnas Indonesia. Maarten Vincent Paes, kiper FC Dallas, sedang menghadapi proses naturalisasi untuk bermain di tim nasional Indonesia. Maarten Paes lahir di Belanda pada 14 Mei 1998 dan kini berusia 26 tahun. Dia telah mendapatkan status warga negara Indonesia pada April 2024.
Namun meskipun sudah memiliki status WNI, Maarten Paes belum dapat membela timnas Indonesia. Masalahnya adalah statuta FIFA yang menghalangi karena Paes pernah bermain untuk timnas Belanda pada usia 22 tahun. PSSI sedang berusaha menyelesaikan persoalan ini agar Paes bisa memperkuat timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia mendatang. Maarten Paes sangat ingin membela timnas Indonesia karena dia memiliki keturunan Indonesia dari neneknya yang lahir di Kediri. Dalam wawancara di YouTube FC Dallas berjudul Why Maarten Paes Has Decided to Play for Indonesia, Paes menyampaikan beberapa alasan keputusannya ingin membela timnas Indonesia. Pertama, Paes ingin memberikan dedikasi dan penghormatan kepada neneknya yang meninggal beberapa bulan lalu. Dia dan neneknya memiliki kedekatan emosional yang harmonis dan neneknya sering mengajarinya memasak. Nenek sering mengajarkan saya memasak dan itu adalah percakapan terakhir kami sebelum beliau meninggal, ucap Paes. Keinginannya untuk membela timnas Indonesia adalah untuk menghormati neneknya yang merupakan keturunan Indonesia. Itu adalah percakapan yang sangat dekat dan harmonis, tambahnya. Paes juga berbicara tentang pengalaman neneknya di masa lalu yang membuatnya sangat ingin membela timnas Indonesia. Itu adalah sejarah yang panjang dan saya ingin membela Indonesia sebagai penghormatan kepada nenek saya, katanya. Kedua, Paes ingin membantu Indonesia dalam perjuangannya di Piala Dunia. Timnas Indonesia telah mendapatkan tiket kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia dan Paes sangat ingin berkontribusi dalam sejarah ini. Indonesia adalah negara yang sangat besar dan saya ingin menjadi bagian dari sejarah sepak bola Indonesia. Itu merupakan sebuah penghormatan bagi saya, ucap Paes. Ketiga, Paes merasa para penggemar dan orang-orang di Indonesia sangat ramah. Orang-orang di sana sangat ramah, rasanya seperti berada di rumah sendiri, kata Paes. Itulah beberapa alasan yang diungkapkan Maarten Paes dalam wawancara yang ditayangkan di YouTube FC Dallas. Semoga Maarten Paes segera dapat menyelesaikan persoalan administrasi dan regulasi FIFA sehingga bisa membela timnas Indonesia